Hai, ketemu lagi di Merdekas. Kali ini nggak di studio, teman-teman. Saya baru selesai online meeting, terus sekarang mau ketemu sama Abi Kuresh. Kita ada program Tafsir Al-Misbah selama Ramadan. Tapi mumpung ada waktu nih, kira-kira 30 menit di sela-sela, saya pengen cerita tentang pengasuhan. Kenapa pengasuhan? Karena aku tahu sih, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai anggota keluarga, itu banyak banget resolusi-resolusi di awal tahun yang sebetulnya berkait dengan bagaimana bisa menjalankan peran di keluarga dengan lebih baik. Bener nggak? Pasti banyak deh yang ngerasa bahwa jangan-jangan di Februari ini kita udah punya rencana dari akhir tahun yang sampai sekarang tuh belum terjadi. Nah, tapi momen ini tuh juga super spesial. Kenapa? Karena di Februari ini saya sama tim keluarga kita tuh bakal ngeluncurin 10th Anniversary Edition dari buku Keluarga Kita Mencintai Dengan Lebih Baik. Buku ini tuh udah banyak banget yang baca, tapi tetap aja di tahun 2025 kemarin kita tuh ngembangin kurikulum baru, ngembangin proses yang baru. Nah, yang mudah-mudahan bakal ngebantu semua untuk ngeliat bahwa pengasuhan tuh betul-betul urusan sama-sama. Jadi gimana saya jadi orang tua itu bukan cuma urusan saya sama suami, gimana kita ngasuh anak itu bukan cuma sesuatu yang berkait anak gue, suka-suka gue, tetapi betul-betul tanggung jawab sosial kita sama-sama. Nah, itu alasan kenapa keluarga kita ada. Nggak ada orang tua yang sempurna, percaya nggak? Saya nggak sempurna, semua yang nonton juga kayaknya nggak sempurna. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai menantu, sebagai mertua. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mulai dari rumah kita masing-masing, maka apapun yang kita lakukan itu akan memengaruhi apa yang terjadi di lingkungan yang lebih besar. Boleh cerita ya, sejak jadi mahasiswi di psikologi, terus kemudian ngajar psikologi perkembangan keluarga, pendidikan, saya tuh yakin banget bahwa yang namanya pendidikan keluarga dan bagaimana kita itu diasuh, itu penting banget untuk pertumbuhan manusia yang utuh. Jadi kegemesan, keinginan untuk melakukan sesuatu di pendidikan keluarga, belajar sebagai orang tua tapi nggak sendirian, bersama-sama dengan orang tua lain tuh cita-cita yang bisa dibilang udah lebih dari 20 tahun kali ya, sangat ingin saya usahakan. Dan organisasinya tuh sebetulnya macam-macam. Jadi keluarga kita yang teman-teman lihat sekarang itu tuh nggak langsung jadi Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Upaya pertamanya saya sama teman-teman itu awalnya bikin penerbitan Buah Hati yang menerbitkan buku-buku tentang pengasuhan. Terus kemudian pindah dalam format slideshare, pindah dalam format website 24-hour parenting, dan kemudian mulai muncul komunitas lewat sosial media yang berbagi cerita tentang pengasuhan. Nah, dari berkumpul dengan sesama orang tua ini, semuanya datang dengan sukarela, datang dengan tantangan masing-masing, kemudian dimulai inisiasi relawan keluarga kita, Rangkul. Rangkul ini temen aku belajar dari mulai punya anak sampai sekarang udah punya menantu, teman-teman. Dan masing-masing ada di konteks yang sangat beragam, tapi semangatnya sama, berbagi. Nah, relawan keluarga kita itu latar belakangnya juga macam-macam banget. Yang psikolog seperti saya juga lumayan banyak. Ada yang dokter, ada yang sudah berkeluarga, ada yang lajang, ada yang umurnya 20-an, ada yang umurnya 60-an, ada yang bapak-bapak juga cukup banyak. Dan kegiatan utamanya itu bikin sesi-sesi mengembangkan komunitas. Sekarang jumlahnya sudah ribuan penggerak pendidikan keluarga, udah ribuan rangkul yang bekerja di 300, aku nyontek dulu ya, 358 kabupaten kota di berbagai wilayah Indonesia. Coba deh tulis di komen ada di kota mana, Anda tinggal di mana, itu saya hampir yakin di hampir seluruh Nusantara udah ada teman-teman yang bergerak di sana dengan berbagai latar belakang tadi. Nah, di komunitas Rangkul itu sesi berbagi cerita ini jadi kebiasaan dan kita harapkan jadi budaya
di mana orang tua tuh bukan cuma ngegosipin anaknya atau bukan cuma berharap penyelesaian masalah dari nasihat orang tua yang lain, tetapi ada sesi refleksi sama-sama, ada sesi yang dipandu oleh kurikulum yang dikembangkan oleh keluarga kita. Nah, sampai sini biasanya mungkin udah pada panik, aduh kurikulum apa Mbak? Susah nggak? Ada ujiannya apa enggak? Sama sekali nggak kayak gitu teman-teman. Sesinya tuh nggak menggurui, sesinya itu sangat banyak interaksi, dan sesinya itu banyak ketawanya, banyak aktivitasnya, walaupun ya kadang-kadang ya ada juga sesi nangis-nangisnya. Nah, saya tuh sempat hadir, ceritanya mau ngasih surprise ke satu sesi rangkul yang berlangsung di pesantren di Kediri. Kita lihat sama-sama ya, gimana jalannya sesi ini. Hai, sekarang aku udah sampai di Joglo, Pondok Pesantren Sunan Ampel, tempat di mana rangkul relawan keluarga kita lagi mengadakan sesi berbagi cerita sama orang tua di sekitar Kediri. Nah, kita lihat sama-sama ya. Sesinya biasanya selalu menghangatkan hati dan juga proses belajarnya sangat bermakna karena dilakukan bersama-sama. Assalamualaikum. Pola dalam keluarga itu kan diwariskan ya teman-teman, diwariskan. Jadi ya sebelum kita mulai melangkah untuk mencintai dengan lebih baik, mulai melangkah memperbaiki diri, menguatkan hubungan dan sebagainya, kita harus tahu nih sebetulnya modal yang kita udah punya tuh modal yang seperti apa gitu. Kesadaran itu pertama membuat kita jadi lebih gampang juga memaafkan diri sendiri bahwa ini tuh bukan aku gitu ya, bukan bawaan dari sononya, tetapi sesuatu yang memang bisa diubah, dan di sisi lain membuat kita jadi lebih bersemangat bahwa ya ada pola-pola yang kita tidak ingin ulangi. Orang tua itu diri Mencintai dengan lebih baik. Seru ya sesinya. Yang mau cek jadwal-jadwalnya itu ada di akun keluarga kita, dan yang kepingin jadi relawan itu bisa cek di akun @rangkul keluarga kita. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu sih, kepingin belajar dan memang punya keinginan untuk berbagi. Nah, tadi yang sesi yang kita lihat di Kediri itu sesi dari kurikulum hubungan reflektif, tapi sebetulnya kurikulumnya ada 3. Hubungan reflektif bicara tentang gimana kita membangun komunikasi, menumbuhkan rasa aman dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga besar, agar situasi-situasi yang kita hadapi itu bisa dinavigasi dengan baik, termasuk situasi-situasi seperti konflik atau perundungan. Kemudian ada juga bagian dari kurikulum yang fokus ke menumbuhkan disiplin positif, gimana kita menumbuhkan anak-anak yang punya kemandirian, anak-anak yang berkomitmen, tanpa garis bawahi ya, tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa iming-iming, dan tanpa sogokan. Jadi orang tua yang penumbuh, bukan orang tua yang penghukum atau pemberi rasa bersalah. Kemudian yang terakhir, kurikulum belajar efektif.
gimana kita bisa mendampingi proses anak untuk menumbuhkan potensinya, mengoptimalkan kompetensinya, dan pada akhirnya juga bisa berkontribusi ke sistem yang lebih besar. Lagi-lagi jangan panik, topiknya nggak berat karena akan pakai contoh sehari-hari, dan kita akan menemukan bahwa banyak banget orang tua yang punya tantangan yang serupa, walaupun ada di latar belakang yang berbeda. Nah, kalau udah siap jadi rangkul, segera daftar, ada formulirnya, dan di tahap 1 itu teman-teman akan ikut sesi orientasi, semuanya full online. Sesudah lolos seleksi itu bisa langsung diikuti, dan sesudah selesai itu akan mendapat peran dan tanggung jawab sebagai tunas rangkul yang menyebarkan materi-materi pengasuhan. Sesudah itu ada tingkatan berikutnya teman-teman, bisa jadi rangkul fasilitator yang memfasilitasi sesi-sesi seperti yang tadi sempat teman-teman tonton. Kemudian ada juga tugas-tugas untuk mengkoordinir wilayah, dan pada akhirnya akan ada pendampingan tambahan, akan ada pelatihan-pelatihan tambahan, sehingga teman-teman bisa jadi pelatih pendidikan keluarga. Nah, ada beragam peran rangkul, bisa dimulai dari langkah pertama. Saya yakin pasti kecanduan, karena itu terjadi pada rangkul-rangkul yang udah bertahun-tahun, dari anaknya kecil sampai remaja, pindah ke berbagai kota, tapi tetap aja benar-benar merasa punya keterikatan sama visi misi keluarga kita dan merasa sangat dikuatkan sama rangkul-rangkul lain. Saya ada cerita nih, lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa rangkul di sini. Waktu itu pertama kali kenal rangkul itu ikut di sekolah Cika. Waktu itu ada temu pendidik kalau nggak salah ya Bu Ella. Waktu itu kan ada ini dari tim rangkul ngisi salah satu sesi di kelasnya. Ternyata menyadarkan saya bahwa keluarga itu adalah support system utama. Dari sana kayak tergerak sekali ingin belajar lebih dalam dan juga mengajak keluarga-keluarga yang lain untuk turut serta peduli dalam pengasuhan karena ini banyak nolong orang, banyak nolong anak. Terima kasih ya rangkul. Masya Allah, kita juga terima kasih sekali. Dan ada ribuan yang kayak gini di seluruh Indonesia. Kediri salah satu contoh yang praktek baiknya seperti apa, tetapi kita lihat daerah-daerah lain juga nanti. Terima kasih sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Menyediakan wadah ini untuk ribuan keluarga. Iya, semangat jadi rangkul sampai lansia. Semangat rangkul. Makasih Bella. Nah, yang penasaran mudah-mudahan tadi udah dapet jawabannya nih dari rangkul-rangkul. Soalnya banyak banget yang nanya sama aku, buat apa sih pakai kurikulum? Buat apa sih berkomunitas? Buat apa sih bergerak? Nah, benang merah dari semua cerita rangkul tadi adalah dampak teman-teman. Dampak kolektif. Ya, ingin punya praktek baik di keluarga masing-masing, tetapi ingin menular juga ke sekolah, ingin menular juga ke lingkungan kerja dan juga ruang-ruang sosial lainnya. Obrolan tadi bikin saya terharu banget sebetulnya, karena sesudah belasan tahun keluarga kita, sesudah belasan tahun rangkul bergerak, itu kita lihat sekali dampak kolektifnya luar biasa. Dan ini bukan jasa satu organisasi, apalagi satu orang, tetapi betul-betul dampak dari apa yang dilakukan setiap hari. Saya lagi syuting vlog ini sama teman-teman, detik ini nih ada sesi-sesi yang lagi berlangsung di berbagai kota dan bermanfaat buat sesama dan jadi bukti bahwa pengasuhan itu betul-betul urusan bersama. Saya yakin teman-teman kebayang, dengan belajar pengasuhan itu pasti ada peningkatan kualitas pengasuhan. Tapi lagi-lagi jangan lupa, kalau kita bilang pengasuhan jadi lebih baik, itu dampaknya bukan hanya buat segelintir orang. Ya, kita ada yang mulai dari titik pengasuhan yang sudah baik, bahkan diteruskan, diturunkan lintas generasi. Saya kalau cerita pengasuhan saya, teman-teman, banyak banget yang perlu direfleksikan. Tetapi saya tahu saya punya privilege. Saya punya kemewahan-kemewahan yang didapat dari pola pengasuhan orang tua. Di sisi lain, kita juga lihat banyak sekali isu-isu kesenjangan, kegagalan kita untuk melakukan pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena kemampuan untuk jadi pengasuh yang baik itu belum dimiliki oleh banyak orang tua. Jadi di Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya, kita tuh yakin banget bahwa semua yang dilakukan Rangkul tujuannya
bukan hanya buat orang per orang, anak per anak, tapi semua dan setiap anak. Dan kemudian insya Allah terus membuat ada pemerataan kesempatan, ada kesetaraan pendidikan yang membuat bahkan sejak usia dini pun anak-anak yang biasanya terpinggirkan, yang biasanya ketinggalan, itu akan punya lingkungan keluarga, akan punya orang tua yang bisa membantu untuk mencegah atau mengurangi kesenjangan capaian-capaian di masa depan. Mudah-mudahan jadi tambah semangat untuk ikut dalam gerakan ini, dan mudah-mudahan juga jadi semangat untuk baca bukunya, karena di buku ini ada cerita praktek nyata, ada cerita keberhasilan sebagai orang tua, tapi ada juga cerita-cerita di mana ada masalah-masalah yang kita kasih bukan cuma tips atau strateginya, tapi juga kenapa paradigma kita sebagai orang tua itu perlu kita refleksikan ulang, dan kenapa praktek-praktek kita yang menurut kita selama ini udah oke, ternyata perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena yang penting adalah mencintai dengan lebih baik. Modal cintanya selalu ada, tetapi ada cara-cara untuk membuat kita betul-betul bisa mencapai tujuan pengasuhan bersama. Bukunya bisa segera dipesan mulai 14 Februari. Ada edisi yang bertanda tangan juga ya. Nah, semoga semua upaya ini jadi upaya yang memang membuat kita jadi orang tua, jadi anggota keluarga yang terus belajar sepanjang masa. Tujuannya apa? Anak-anak yang terus tumbuh, tapi sistem di sekitar kita, sistem keluarga, sistem sekolah, madrasah, sistem bernegara, sistem lingkungan, dan semuanya yang juga terus tumbuh dan saling menumbuhkan. Amin ya Allah. Ya, kita jadi orang tua yang terus berubah perannya, terus beradaptasi, tetapi selalu jadi sumber utama dari memberikan arahan di usia dini, kemudian jadi pelatih saat anak mulai belajar, mendampingi proses berpikir di masa remaja, dan insya Allah terus jadi sosok yang paling dipercaya di masa anak-anak kita dewasa. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Merdeka. Semoga berdampak, dan kalau sepakat, tolong bantu sebarkan dan terlibat di gerakan pendidikan keluarga.